kita akan mulai kelas kita ya, supaya kita tepat waktu. Nanti saudara-saudari yang lain kalau yang belum hadir biar menyusul ya. Kita akan mulai dalam doa. Kita berdoa saudara-saudari agar kelas ini ya tetap membuat kita dengan setia dan rajin menuntut firman kebenaran, memperlengkapi kita di dalam pelayanan di hall kita masing-masing, dan bahkan menjadi orang-orang yang siap diutus ya apabila satu saat ada keperluan Tuhan di tempat di mana di sana ada sedang dirintis ya kesaksian Tuhan ya. Kita kiranya juga boleh terus memberikan hati kita terhadap visi 500 kaki dian emas ini juga jadi visi yang mengendalikan kehidupan dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Tuhan, Yesus, terima kasih malam ini Tuhan. Tuhan, amin. Engkau kembali mengumpulkan kami, memimpin kami Tuhan. Amin. Tuhan berkati Tuhan kelas kecil ini Tuhan, agar benar. di sini Tuhan terus dibimbing, dibawa Amin. oleh pengepalaan dirimu sendiri. Amin. Kami adalah tubuhmu Tuhan, kami Ya, bersedia Tuhan. dipakai untuk perluasan Amin. Tuhan. Biarlah Amin. kekayaan emas ini Tuhan bisa Amin. dicapai. Oh, kami juga bisa berbagian di dalam perbaruan ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, agar kami boleh kembali berhimpun bersama-sama di dalam kelas kecil pelatihan diaken nasional ini. Amin. Tuhan, basuhlah kami dengan darah Adi-Mu dari segala dosa kami, dari segala hal yang tidak berkenan padamu, agar malam ini kami juga datang bersama-sama menikmati firman-Mu, sehingga firman adalah roh dan hayat, boleh mengalir di tengah-tengah kami, menyalurkan diri-Mu ke dalam kami, sehingga kami juga boleh bertumbuh bersama, dan kami juga boleh Engkau genapi dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh melayani Engkau di hall kami masing-masing, sesuai dengan maksud dan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami malam ini Tuhan dalam kelas kecil, dalam penggenapan diaken nasional malam ini. Amin. Kita kepadamu. Bela Tuhan, Kau yang terus melatih diri kami. Amin. Kelas kecil ini Tuhan, agar kami boleh menjadi orang fungsi di dalam-Mu, agar kami juga boleh terbangun di dalam tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Buat pelatihan kami malam hari ini. Sungguh Tuhan, kehidupan gereja, kehidupan kerajaan adalah satu latihan. Tuhan, malam hari ini kami membuka seluruh manusia batinia kami, roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah Tuhan ada pengaliran Allah Tritunggal. Oh Tuhan, dari Kristus sebagai sang kepala gereja, kepada kami semua anggota tubuh Kristus, sehingga kami boleh terus Tuhan diperlengkapi, kami disusun ulang oleh apa adanya diri-Mu, sehingga kami boleh bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, demi merampungkan ekonomi ilahi-Mu, melalui pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intrinsik. Sekali lagi Tuhan, kami terbuka padamu, kami sandar pada darah Yesus, darah-Mu yang mustika. Amin. Benar, Tuhan. Mari Tuhan. Amin. Tuhan, berita demi berita. Amin. Konstitusi kami. Ya. Oh Tuhan, semakin Tuhan, sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Amin. Gereja. Amin. Dan saudara-saudari di dalam gereja. Oh Tuhan, melayani adalah untuk menyalurkan hayat. Amin. Melayani juga adalah untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Amin.
Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali Amin. malam ini kami Amin. mengucap syukur Tuhan selamatkan kami kembali. Amin. Kami Amin. berbagian di dalam Tuhan perlengkapan bagi gereja, di mana kami disusun oleh kebenaran-kebenaran dasar. Ya, Amin. benar. Kami makin berfungsi, kami makin berguna di tangan Tuhan. Olehnya biar Amin. setiap berita yang kami dengar melalui Ya. saudara-saudara, saudara-saudari, Tuhan, Amin. tidak berlalu dengan percuma, tapi Ya. menjadi bekal, Tuhan, simpanan bagi kami untuk kami bisa Amin. melayani dimanapun Ya. kami diutus. Tuhan Yesus, pimpin Amin. kami mau terbuka padamu, darah Adi membasuh bersih kami, Ya, Dikau Tuhan. kuasa Tuhan berbicara dan memimpin kami. Terpujilah Amin. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Amin. kembali kami Yesus. berseru kepada nama-Mu Tuhan. Amin. Kembali mohon Engkau membasuh bersih kami kembali. Amin. Ya. Kami Ya. hadir Tuhan, agar kami layak datang pada Engkau. Amin. Amin. Pembicaraan-Pembicaraan-Mu. Untuk Ya, belajar Ya. tentang Tuhan. Kristus. Belajar tentang bagaimana menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Amin. Ilmu berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intrinsik. Amin. Amin. Datangkan Engkau kembali yang kedua kali. Ya. Amin. Kembali kami mau menjadi bejana-bejana yang terbuka. Ya, Amin. Tuhan Dengan Yesus. dirimu sendiri. Sebagai Ya. hayat yang tidak bisa binasa. Hayat yang Amin. sempurna. Hayat yang tidak bisa usang. Hayat yang Amin. selalu baru di dalam kami. Tuhan, Engkau memperbarui kami dari hari ke hari. Amin. Dengan pikiran-Mu Tuhan. Supaya hidup Amin. kami serupa dengan Engkau. Di dalam fungsi dan di dalam ekspresi. Amin. Pelatihan Dekan Nasional pada malam hari ini menjadi pelatihan berhitung di hadapan Tuhan. Tuhan, Ya. Tuhan Yesus, Tuhan sinyal di Yesus. dalam Zoom ini semuanya berjalan dan baik dan lancar. Tidak ada gangguan dari awal sampai dan akhir. Benar, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami cinta padamu karena Engkau Amin. kami semua. Amin. 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 Baik, saudara-saudari, puji Tuhan, kita sampai di pelajaran 15 dan 16 ya. Pelajaran 15 kita akan bersama-sama mereview berita mengenai penyaluran Allah Tritunggal ke dalam manusia tripartit. Ya, penyaluran Allah Tritunggal ke dalam manusia tripartit. Lalu berita yang ke-16 kita akan belajar lagi ya, mereview lagi bersama-sama mengenai 7 aspek gereja. Nah, saudara-saudari, untuk berita yang atau pelajaran yang ke-15 ya, ini nanti ada saudara-saudara dari hall 6 ya akan menjawab. Nanti saudara-saudari kalau ada tambahan ya untuk memperkaya poin-poin yang kita bahas pada malam hari ini, dipersilahkan ya. Jadi untuk yang nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 nanti adalah saudara Asih. Pertanyaan nomor 2 adalah saudari Aiming ya, kalau tidak ada nanti di backup oleh saudari Livun. Dan pertanyaan nomor 3 adalah saudara Amin ya. Kita akan membahas dulu ya, pertanyaan yang pertama itu adalah jelaskan menurut Alkitab 3 bagian manusia dan tujuannya. Ya, jadi 3 bagian manusia dan tujuannya. Baik, dipersilahkan untuk saudari Asih ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa menjawab nomor 1. Pertanyaannya adalah jelaskan menurut Alkitab 3 bagian manusia dan tujuannya. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
ada satu kalimat roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini menandakan bahwa ada 3 bagian manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Bagian paling dalam ialah roh. Di tengah-tengah terdapat jiwa, dan bagian paling luar adalah tubuh. Amin. Penjabarannya adalah pertama roh. Roh ini berfungsi untuk mengontak Tuhan, menerima dan diisi Tuhan. Untuk kita berkontak dengan dunia rohani, itu adalah di dalam roh. Di Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Roh terdiri dari 3 bagian, yaitu hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Hati nurani adalah untuk kita membedakan yang benar dan salah, untuk membenarkan atau menghukum. Sedangkan persekutuan adalah untuk kita bisa mengontak Allah dan berkomunikasi dengan Allah. Terakhir, intuisi adalah pemahaman atau perasaan langsung di dalam roh kita. Untuk penjabarannya kedua adalah jiwa. Jiwa ini fungsinya adalah untuk memantulkan dan mengekspresikan Tuhan. Untuk kita bisa berkontak dengan dunia kejiwaan kita. Jiwa juga terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran, emosi, dan tekad. Pikiran adalah untuk berpikir, mempertimbangkan, menyadari, dan mengingat. Sedangkan emosi adalah untuk kita bisa mengasihi dan membenci, untuk menyukai, untuk menjadi sukacita atau duka cita. Adapun tekad adalah bagian yang melaluinya kita memiliki tujuan, juga memiliki pilihan, dan membuat keputusan. Amin. Selanjutnya bagian yang ketiga dari diri kita adalah tubuh ya. Fungsi tubuh adalah untuk keberadaan kita, untuk kita berkontak dengan dunia material. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 mengatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Juga dikatakan Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan, dengan tubuh kita bisa beribadah yang sejati kepada Tuhan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk Saudari Asih ya, sudah membantu di awal. Dari pertanyaan nomor 1, saudari-saudari, kita diingatkan lagi ya bahwa kita memiliki 3 bagian ya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dasar ayatnya adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, di sana ada tertulis ya, semoga ya Allah menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu ada di bagian berikutnya itu adalah penekanannya di Ibrani 4 ayat 12 ya. Ibrani 4 ayat 12 di sini menekankan aspek berbeda antara jiwa dan roh ya. Artinya jiwa dan roh itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, masing-masing ada fungsinya masing-masing. Tadi sudah dijabarkan oleh
saudari Asih ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini adalah sekarang bagaimana Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Ya, bagaimana Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Ada saudari Aini, saudari Krisan, apakah bisa membantu menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2? Amin. Saya coba membantu untuk saudari Aibing ya untuk menjawab nomor 2 karena dia lagi di luar jadi nggak bisa membuka. Saya membantu menjawab nomor 2. Bagaimana Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Amin. Puji Tuhan, Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam manusia. Allah Tritunggal harus melalui proses rampung, melalui tahap inkarnasi, kehidupan insani, penyalipan, kematian, dan kebangkitan untuk menjadi hukum roh hayat di dalam manusia. Roh hayat ini adalah roh majemuk yang artinya roh Allah mengalir keluar dengan unsur keilahian, keinsanian, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan penebusan Tuhan. Seperti yang dilambangkan dalam minyak urapan kudus yang ada minyak urapan kudus yang majemuk di dalam Keluaran 30 ayat ke-23 sampai ke-25. Hari ini dikatakan bahwa kita orang-orang berdosa, kita perlu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan berseru kepada namanya agar roh pemberi hayat ini bisa disalurkan ke dalam kita, menjadi hayat kita, dan akan terjadi satu perubahan yang ajaib. Kemudian melalui kita dilahirkan kembali, ini hayat Kristus sudah terinstal ke dalam kita sebagai hukum roh hayat. Dan hukum roh hayat ini juga terus beroperasi di dalam kita, menyalurkan Allah Tritunggal sebagai hayat dan suplai hayat kita setiap harinya untuk membangunkan kita, bahkan juga memungkinkan kita menang. Karena itu dikatakan ya kita perlu hari ini kembali persembahkan diri kita di dalam setiap pengalaman kita hari ini juga kita juga mengalami bagaimana hukum roh hayat juga terus bekerja di dalam kita, terus beroperasi di dalam kita, supaya kita hari ini juga boleh tetap bekerja sama taat ya terhadap hukum roh hayat ini. Puji Tuhan atas jawaban nomor 2 demikian. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjut dulu ya ke nomor 3 ya. Bagaimana hukum roh hayat beroperasi dan menyalurkan Allah di dalam 3 bagian kaum beriman. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana hukum roh hayat beroperasi dan menyalurkan Allah di dalam 3 bagian kaum beriman. Saudara-saudari, pertama, Kristus masuk ke dalam roh kita melalui kelahiran kembali kita dan menghidupkan roh kita ini, saudara-saudari. Ini dasar ayatnya ada di dalam Roma pasal 8 ayat ke-9 dan 10. Saya bacakan Roma ayat pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Lalu ayat ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, melalui kita menerima roh Allah masuk ke dalam kita, maka kita hidup oleh roh perbauran ini. Lalu kita juga perlu terus menaruh pikiran kita di atas roh secara terus-menerus. Nah, roh itu akan masuk ke dalam jiwa kita, sehingga pikiran kita dipenuhi dengan roh, dan akan menjadi hayat ilahi. Saudara-saudari, di dalam roh pikiran inilah, di dalam pikiran kita ada hayat ilahi. Ini ada di dalam Roma pasal 8 ayat ke-6, dan juga Roma pasal 12 ayat ke-2. Di mana Roma pasal 8 ayat ke-6 dikatakan bahwa karena keinginan daging adalah maut,
tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan di ayat Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu yang ketiga, Ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati juga akan memberikan hayat kepada tubuh kita yang fana oleh roh kebangkitan yang diam di dalam kita, sehingga tubuh kita juga memiliki hayat ilahi, saudara-saudari. Saudara-saudari, jadi Allah menyalurkan dirinya ke dalam 3 bagian kaum beriman adalah melalui roh, lalu menjenuhi roh ini sehingga melimpah ke dalam jiwa kita, dan akhirnya ke dalam tubuh kita, saudara-saudari. Puji Tuhan. Tetapi hukum roh hayat ini menyalurkan ke dalam diri kita ini bukan dengan kasar, tetapi dengan lembut dan halus. Dan dia sebagai sang kepala menyalurkan dirinya ke dalam seluruh tubuhnya, yaitu kita semua, anggota-anggota tubuhnya. Tetapi perlu kerjasama kita, saudara-saudari, kita perlu taat dan terbuka kepada penyalurannya ini. Puji Tuhan, semoga di dalam latihan ini ya kita selalu terbuka, kita taat agar ada penyaluran hayat ini ke dalam kita, sehingga penyaluran ini memberikan hayat kepada kita, memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan juga penyaluran ini juga membuat roh yang adalah hayat ini membawa kita ke dalam damai sejahtera, dan juga akhirnya menghidupkan juga tubuh kita yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, saudara-saudari. Saya kembalikan kepada Saudara Eko. Amin. Baik, terima kasih. Saudara Amin sudah membantu ya menjawab pertanyaan yang ketiga. Nah, ini mungkin saya tampilkan lagi slide-nya ya, saudari ya, sekedar untuk mengingatkan ya bagaimana Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam ketiga bagian manusia kita ya. Mulai dari roh kita yang paling dalam ya, dari bagian diri kita. Nah, penyalurannya ini dimulai dari kita dilahirkan kembali. Ya, ketika kita dilahirkan kembali, ya kita menerima hayat Allah masuk ke dalam roh kita. Ya, sehingga tadi fungsi-fungsi daripada roh kita kembali dipulihkan ya. Hati nurani, persekutuan, intuisi. Nah, kemudian di tahap berikutnya, saudara-saudari ya, itu adalah Allah menyalurkan dirinya ke seluruh antero jiwa kita. Ya, ini adalah tahap transformasi. Nah, ini tahap transformasi ini berlangsung seumur hidup. Dan inilah sebenarnya yang sedang kita alami hari ini. Ya, kelahiran kembali adalah saat kita percaya Tuhan ya. Saat kita percaya dibaptis ya, roh kita dilahirkan kembali. Nah, saat ini kita masuk ke dalam proses transformasi ya, di mana proses transformasi ini untuk mengubah pikiran, emosi, dan tekad kita. Tadi dasar ayatnya adalah di Roma ya, pasal 8 ayat 6b, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita meletakkan pikiran kita di atas roh, sehingga pikiran kita ini diresapi oleh hayat Kristus ya. Dan kitab Roma memberitahu kita bagian yang utama di dalam jiwa kita itu adalah bagian pikiran kita, saudara-saudari ya. Karena itu di dalam Roma pasal 12 ya dicatat di sana ya, Rasul Paulus
menulis surat kepada kaum saleh gereja di Roma, memperlihatkan bahwa perlunya setiap kaum saleh itu mengalami berubah ya. Berubah ya, Roma pasal 12 ayat 2 ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ketika pikiran kita berubah, ya berubah ini tentu saja adalah berubah ya semakin mengenal Kristus ya, pikiran kita mengenal Kristus ya, mengenal rahasia Kristus yang adalah gereja. Nah, ketika pikiran berubah ya pastilah emosi kita juga akan terpengaruh ya, emosi kita dipulihkan untuk mengasihi Tuhan. Tekad kita ya dari juga dibawa ya, diubah untuk taat kepada Tuhan ya. Dan bagian terakhir daripada penyaluran Allah Tritunggal adalah di bagian tubuh kita ya. Tubuh tadi adalah untuk keberadaan kita ya, untuk berkontak dengan dunia material. Nah, tubuh kita ini akan diubah juga menjadi tubuh yang mulia ya. Jadi ini adalah dari Roma 8 ayat 11. Ya, ini ada di ayat-ayat referensi yang di awal ya dari berita yang ke-15 ini. Baik, kita akan lanjutkan dulu ke berita yang ke-16 ya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mengenai gereja. Ya, ini Saudara Bowo dan tim Hall 24 dan 32 ya. Dipersilakan untuk pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 ini adalah sebentar ya, saya buka catatan dulu ya. Saudara Yusa ya. Saudara Yusa nomor 1 yaitu buktikan menurut Alkitab bahwa gereja adalah rahasia dari ekonomi kekal Allah. Dipersilakan. Silakan, Saudara Yusa. Dijenuhi oleh kebenaran firman, sehingga firman itu dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang terus mendapatkan transformasi dari Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan Kristus secara penuh, bahkan melimpah. Nah, di dalam pelajaran 16 ini mengenai 7 aspek gereja, ya. Nah, kalau kita melihat dalam pembukaannya di sini, ya, dan untuk Efesus 3 ayat 8 ayat 9 sampai 11, ya, Efesus 3 ayat 9 sampai 11, ya, dia uraikan di sini, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, ya, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, untuk pertanyaan yang pertama di sini dia katakan ketika menurut Alkitab bahwa gereja adalah rahasia ekonomi kekal Allah. Nah, ya benar bahwa gereja adalah rahasia ya yang tersembunyi dalam ekonomi kekal Allah. Nah, kalau kita melihat di sini ya uraiannya bahwa ekonomi kekal Allah atau rencana kekal Allah, tujuan kekal Allah sesuai dengan Efesus pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, sebentar kita baca Efesus 3 ayat yang ke-11, dia berkata sesuai dengan maksud abadi, ya,
sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi ekonomi kekal Allah ini yaitu dari kekekalan sampai pada kekekalan, ya, rencana kekal Allah. Jadi ini rencananya dari semula sampai pada akhirnya, tujuannya, ya. Nah, dari uraian ini dikatakan di sini dari itu adalah kehendak Allah. Dari Efesus 1 ayat 5 dia berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, jadi kita sudah ditentukan dari semula bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya, menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, yang kedua, menurut kerelaan kehendaknya atau perkenan Allah yang dia bertujuan di dalam dirinya sendiri. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 9 dia berkata, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Jadi kehendaknya semula itu kita sudah ditentukan sejak dari semula, ya, untuk menjadi bahagian dalam tujuan kehendak Allah ini, ya, sesuai dengan Efesus 1 ayat 9, bahkan dalam Yohanes 3:16, ya, saya rasa kita sudah tahu, ya, karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, ya. Dan yang ketiga dibuat dalam Kristus, ya. Dan di sini Efesus 3 ayat 11 dia katakan sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita terus dibuat dalam Kristus. Kita, ya, dibuat menjadi anak-anak Allah, ya, di dalam Kristus. Ya, dari semula kita sudah ditentukan bahwa kita adalah anak Allah yang ditentukan yang dibuat dalam Kristus. Nah, yang selanjutnya itu rahasia Kristus, ya. Dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dia berkata, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Nah, ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, ya, yang apabila kamu membacanya, kamu tidak mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Nah, inilah rahasia Kristus, yaitu gereja yang tersembunyi dalam ekonomi Allah. Nah, selanjutnya dari rahasia Kristus ini yang sudah ditentukan dari semula, ya, dari zaman ke zaman, yang tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kembali lagi dalam Efesus pasal 3 ayat 9 dia berkata, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi rahasia ini tersembunyi dalam Allah, ya, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kenapa tersembunyi dalam Allah? Karena belum dinyatakan, ya. Nah, nanti di dalam setelah Kristus baru mulai dinyatakan. Nah, yang kedua, tidak diketahui oleh manusia dan generasi-generasi yang lalu. Jadi belum terbuka, ya, masih tersembunyi. Ya, sesuai dengan Efesus 3 ayat 5a. Dia berkata, pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, ya. Jadi tidak diberitahukan kepada manusia, tapi sekarang, ya, dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, ya. Jadi kita sudah menerima ini melalui rasul-rasul dan nabi-nabinya yang sudah dikuduskan oleh Allah. Nah, yang ketiga di sini katakan diwahyukan kepada rasul-rasul, nabi-nabi
ya dalam roh mereka melalui wahyu pada zaman perjanjian baru. Jadi kita mulai terbuka, mulai dibukakan pada zaman perjanjian baru. Nah, yang selanjutnya, untuk membuat beragam hikmat Allah diketahui oleh pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, ya, sesuai dengan Efesus 3 ayat 10, ya. Nah, seperti pasal ini membicarakan kuasa Allah, ya, membicarakan anugerah Allah, dan pasal ini juga membicarakan hikmat Allah. Nah, penguasa-penguasa dan kekuasaan malaikat yang baik maupun jahat. Nah, di sini khususnya mengacu kepada si jahat atau iblis dan para malaikatnya, ya. Nah, melalui apa? Melalui gereja, ya. Melalui gereja kita dibukakan rahasia ini, rahasia ekonomi Allah, ya, yang tersembunyi, yaitu gereja. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan dulu ke Saudara Bowo ya, untuk menjawab apa 7 aspek gereja. Dipersilakan, Saudara Bowo. Amin, puji Tuhan. Kita perlu melihat, saudari, mengenai 7 aspek gereja ini agar kita menempuh penghidupan Kristen kita lebih pasti dan dalam kemenangan. Yang pertama, aspek gereja adalah eklesia. Karena kalau kita melihat Matius pasal 16 ayat yang ke-18, perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaatku, gerejaku di sini memakai kata eklesia, yang artinya orang yang dipanggil keluar. Gereja adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk masuk ke dalam Allah dan menikmati Allah sepenuh, kemudian baru bisa menggenapkan tujuan Allah. Karena tujuan Allah hanya bisa dirampungkan oleh gereja, kita sebagai gereja. Puji Tuhan untuk aspek pertama ini, kita bisa melihat bahwa berkat bagi kita sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, masuk ke dalam Allah Tritunggal untuk menggenapkan tujuan kekal Allah. Amin. Kemudian aspek kedua dari gereja adalah rumah Allah, tempat tinggal Allah, manifestasi Allah di dalam daging. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Di sana dikatakan bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Kita patut memuji Tuhan bahwa Allah hari ini memulai semua pekerjaannya, baik secara positif maupun negatif, ada di dalam gereja, demi mendapatkan gereja serupa dengan apa yang Dia mau. Amin. Kemudian yang ketiga, kita perlu melihat aspek gereja sebagai kerajaan Allah. Haleluya, kita gereja, saudari, kita ini adalah kerajaan Allah. Jadi kita tidak perlu menunggu kita sudah meninggal baru masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa kita nikmati hari ini, asal kita menggenapi aspek gereja ini. Kerajaan Allah kita bisa lihat poinnya di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Ini ayat yang favorit bagi kita dan orang-orang Kristen juga mengerti, ya saudari. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah hari ini bisa kita nikmati, bisa kita cicipi, asal kita tinggal di dalam gereja. Puji Tuhan. Kemudian aspek keempat mengenai gereja adalah gereja merupakan tubuh Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23, di sana dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Haleluya. Kita perlu melihat Kristus sebagai kepala, sedang kita semua adalah anggota tubuh. Kita ini banyak anggota menyusun tubuh Kristus, sedangkan Kristus sebagai kepalanya. Asal kita melihat ini, saudari, maka penghidupan gereja kita tidak akan mudah tersinggung. Kita juga tidak akan mudah tersandung oleh saudara-saudari yang lain. Karena kita melihat bahwa kita sama-sama di dalam satu tubuh. Jadi tidak perlu ada namanya ketersinggungan ataupun tersandung dengan perkataan-perkataan yang mungkin tidak membangun. Kemudian kita perlu juga bisa melihat aspek kelima dari gereja. Ini aspek yang manis, saudari. Aspek kelima ini adalah aspek berbicara mengenai pasangan Kristus, jodohnya Kristus, mempelainya Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan kita tahu bahwa yang dimaksudkan di sini ketika Paulus berbicara mengenai hubungan suami istri, dia lebih berkata bahwa rahasia ini besar, ayat 32, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Kita terhadap Tuhan hubungannya sangat manis. Kita pasangannya, kita jodohnya, kita mempelainya. Ketika kita melihat ini, maka kasih kita kepada Tuhan akan semakin hari semakin manis, semakin bertambah, saudari. Kemudian kita juga perlu melihat aspek keenam dari gereja sebagai manusia baru. Gereja diciptakan oleh Kristus dan tidak ada perbedaan di dalam gereja. Di dalam gereja tidak ada pemisahan. Di dalam gereja hanya ada satu saudara dan satu saudari. Semoga kita bisa melihat perkara ini karena kita ini adalah satu manusia baru, saudari. Allah tidak membawa kita pada satu perbedaan, tetapi membawa kita keluar dari dunia yang penuh dengan berbagai macam denominasi perpecahan untuk masuk ke dalam keesaan tubuh Kristus. Kita bisa melihat itu di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Kita berbagian di dalam manusia baru. Kita gereja adalah manusia baru. Kemudian yang terakhir, puncaknya, gereja pada aspek kaki dian emas. Ini kita bisa sering temukan di dalam kitab Wahyu. Dan kita bisa baca satu sampel di dalam Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh kaki bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat, ketujuh gereja. Berbicara mengenai gereja lokal sebagai kesaksian Allah dalam perjanjian baru. Jadi kaki dian emas berbicara mengenai kesaksian. Kaki dian emas ini memancarkan cahaya kemuliaan. Demikian juga yang diharapkan Tuhan terhadap gereja tubuhnya. Kita sebagai gereja lokal mempersaksikan Allah sampai Dia datang kembali. Puji Tuhan untuk 7 aspek gereja yang kita nikmati bersama. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudara Bowo. Kita lanjut dulu ya, Saudara-saudari ya. Sekarang akan masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Tiga ini adalah secara spesifik buktikan menurut Alkitab bahwa gereja adalah manusia baru. Nah, ini Saudara Jimmy akan membantu kita menjawab pertanyaan nomor 3. Dipersilahkan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, untuk pertanyaan, buktikan menurut Alkitab bahwa gereja adalah manusia baru.
Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Saudara Bowo, gereja punya banyak aspek, ya, ada tubuh Kristus, keluarga Allah, tempat tinggal Allah, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada satu aspek, yaitu gereja sebagai manusia baru, yang dimana aspek ini lebih tinggi ya dibanding aspek gereja sebagai rumah Allah, kerajaan Allah, tubuh Kristus. Ya, yang mana juga lebih tinggi daripada aspek gereja sebagai eklesia, ya, yang di mana gereja sebagai eklesia ini sebenarnya adalah aspek awal ya, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar untuk dikumpulkan bersama, ya. Nah, aspek gereja sebagai manusia baru ini yang lebih tinggi ya daripada aspek yang lain. Ini adalah artinya gereja itu bukan hanya sebuah perkumpulan atau bukan hanya sekedar satu kewarganegaraan kerajaan surgawi, ya, bukan hanya anak-anak keluarga Allah atau bukan hanya satu tubuh Kristus, tapi gereja yang sebagai manusia baru ini adalah untuk merampungkan tujuan kekal Allah. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat gereja sebagai tubuh Kristus, itu penekanannya adalah pada hayat. Ya, seperti tubuh manusia, kenapa bisa hidup? Karena ada hayat. Jadi kalau gereja mau hidup, ya perlu Kristus sebagai hayat. Nah, tetapi sebagai manusia kan kita nggak cuma hanya mau hidup doang ya, tapi bagaimana kita juga perlu memiliki pergerakan, sikap, perbuatan yang tepat. Nah, jadi seperti juga gereja. Gereja perlu mengambil Kristus sebagai manusia baru yang adalah persona Kristus itu sendiri. Nah, karena itu kita perlu mengambil Kristus sebagai persona kita di dalam aspek manusia baru ini. Ya, seperti ayat-ayat yang mengacu kepada gereja sebagai manusia baru, yaitu di Efesus pasal 2 ayat 15, ya, dibilang bahwa dengan kematian Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, kemudian juga di Efesus 4 ayat 24, ya, dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan. Juga di dalam Kolose 3 ayat 10 sampai 11, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Ya, sehingga tidak ada lagi orang Yunani, Yahudi, orang bersunat, tak bersunat, barbar, skit, budak, atau orang merdeka. Tetapi yang ada hanyalah Kristus yang adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, jadi artinya kita perlu memang kita perlu bertumbuh di dalam hayat, tapi lebih-lebih lagi kita perlu mengambil Kristus sebagai persona kita. Artinya tidak ada unsur alamiah, ya, tidak ada diri kita sendiri. Ya, yang tadi dibilang juga Saudara bilang nggak ada perbedaan. Ya, kalau semuanya mengambil Kristus, ya pasti tidak ada perbedaan. Tidak ada diri sendiri yang ditonjolkan. Ya, tidak ada kesukaan diri sendiri, tidak ada preferensi diri sendiri. Ya, semuanya hanyalah Kristus menjadi segala sesuatu. Kristus yang menjadi sentralitas dan universalitas di dalam kehidupan kita. Ya, nah inilah yang perlu kita terus kejar, ya, mengambil Kristus sebagai persona kita sehingga gereja sebagai manusia baru, ya, bisa semakin dirampungkan. Ya, amin. Terima kasih. Saya sekian jawab. Baik, terima kasih Saudara Jimmy. Saudara-saudari, kita sampai di bagian yang terakhir ya dari pertanyaan bab yang ke-16 ini. Kita memberi kesempatan kepada saudara-saudari yang mau berlatih menjawab nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah gambarkan secara singkat perkembangan wahyu kaki pelita emas dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai
Perjanjian Baru. Ya. Apakah ada dari saudara-saudari yang coba mau menjawab ini? Saudara Tommy bisa membantu mungkin dari hall 7. Belum bisa, Saudara Eko. Ini lagi di luar, aku lagi Oke, agak baik. Ya, maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Baik. Saudara siapa lagi? Mungkin Saudara Hotman bisa membantu dari hall 22 kah? Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, terima kasih Saudara Eko. Puji Tuhan ya, kita bersyukur buat 7 aspek gereja. Ya. Dan di pertanyaan 4 ini dikatakan, gambarkan secara singkat perkembangan wahyu kaki pelita emas dalam Alkitab. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja adalah hasrat hati Allah ya. Tadi kita juga sudah melihat bahwa rahasia alam semesta itu ada di dalam diri Allah, dan rahasia Allah ada di dalam Kristus, dan rahasia Kristus ada di dalam gereja ya. Tadi bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, Kolose 2 ayat 2 dan Efesus 3 ayat 4 ya. Dan mengenai gereja sebagai kaki dian emas atau kaki pelita emas, di sini dikatakan bahwa ini sangat berkaitan dengan pembangunan Allah ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intrinsik ya. Jadi kalau kita melihat, ini bisa kita lihat bagaimana di dalam Perjanjian Lama ini disebutkan pertama kali di dalam kitab Keluaran ya, pasal 25 ya, ayat 31 sampai 40, di mana berbicara tentang tabernakel Tuhan ya. Kemudian juga ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 49 ya. Dan kemudian juga kita melihat ada di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat 2 sampai 10 ya. Dan kita bisa melihat juga ini terampungkan ya, atau dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ya, di mana di sana memberitahu kita bahwa wahyu mengenai kaki pelita emas ini sungguh adalah berbicara tentang satu persona, yaitu sesungguhnya adalah diri Kristus itu sendiri ya, sebagai perwujudan daripada Allah Tritunggal ya, Bapa, Putra, dan Roh ya. Dan kita bersyukur bahwa kaki pelita emas atau kaki dian emas ini juga adalah lambang daripada gereja sebagai perwujudan Allah yang hidup, sebagai kesaksian Yesus ya. Jadi kalau kita melihat semuanya ini adalah satu benang merah ya, ada satu garis lurus ya. Bagaimana inilah yang menjadi hasrat hati Allah ya, di mana Allah Tritunggal bisa tersalurkan ya, tergarapkan ke dalam manusia tripartit. Semuanya ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, tapi semuanya ini adalah bagi pembangunan Allah ya, bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik, bagi pembangunan tubuh Kristus yang intrinsik ya. Jadi sungguh kita bersyukur kita boleh ada di dalam kehidupan gereja yang normal dan tepat. Kita boleh ada di dalam jalan Tuhan
kita boleh ada di dalam pemulihan Tuhan hari ini. Semoga kita ketika melihat ini, melihat kebenaran-kebenaran dasar ini, biar ini menjadi konstitusi ulang di dalam kita ya, di mana Kristus dengan segala atribut-atributnya ini boleh kita ekspresikan ya di dalam kehidupan insani kita hari demi hari, sehingga orang bisa nampak bahwa hari ini Kristus ada di dalam gereja, dan hari ini kita boleh bekerja sama ya, seperti diproklamirkan terus bahwa hari ini kita boleh bekerja sama dan merebut kesempatan ya untuk perluasan kaki dian emas ya di Indonesia ya, 500 kaki dian emas, 500 kaki pelita emas melalui gereja-gereja lokal yang terbangun di setiap kota yang ada di Indonesia. Ya, puji Tuhan ya saudara-saudari, semoga ketika kita melihat ini kita terus menjadi bejana yang terbuka, menjadi bejana yang terus mau menampung diri Allah Tritunggal ya. Amin. Puji Tuhan ya buat aspek ini ya. Amin. Mohon untuk saudara Hotman menutup sekalian di dalam doa kelas kecil kita pada malam hari ini ya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, syukur padamu Tuhan. Kami boleh terus Tuhan berbagian di dalam pelatihan, di dalam Tuhan Yesus kelas kecil malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami terus membawa bejana kami ini menjadi bejana yang terbuka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, terus Tuhan dengan leluasa Tuhan, menggarapkan dirimu ke dalam kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu terus belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus membawa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mengalami transformasi ilahi. Dan kami boleh terus Tuhan bertumbuh dalam hayat. Bertumbuh ke arah Kristus. Dan kami boleh terbangun bersama Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi bangunan Allah yang hidup. Di mana Engkau boleh tinggal, diam, dan bermapan di antara kami. Dan Engkau boleh melaksanakan pemerintahan ilahi-Mu Tuhan. Di atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapatkanlah kami semua Tuhan. Menjadi Tuhan kesaksian Yesus yang hidup. Di tengah-tengah Tuhan angkatan yang jahat, angkatan yang bengkok, zaman yang gelap hari ini. Kami boleh membawa Tuhan. Tuhan, kebenaran yang mustika ini Tuhan. Pelita yang ada di tangan kami ini Tuhan. Tidak disembunyikan di bawah gantang Tuhan. Tapi kami bawa di atas gunung yang tinggi Tuhan. Sehingga menerangi segala kegelapan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan gereja-Mu Tuhan. Terbangun Tuhan. Melalui kami semua Tuhan. Yang sedang dipersiapkan. Yang sedang digenapkan dan diperlengkapi. Bagi pekerjaan pelayanan, pekerjaan ministry. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan marem puas Tuhan. Di dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, puji Tuhan ya, kita terakhir ya kelas kecil, lalu kita akan ada kelas besar lagi bulan November di tanggal 5 ya. Tuhan memberkati kita, tetap berlatih. Tuhan memberkati saudara-saudari. Tuhan memberkati saudari. Amin. 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 Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, saya kan ya saudari. Puji Tuhan.